Mengapa kita membutuhkan NCICD? Permukaan tanah ibu kota menurun dengan rata-rata 7,5 cm per tahun. Dan pada beberapa daerah mengalami penurunan drastis, yaitu hingga 25 cm per tahun. Yang mana dampaknya adalah daerah-daerah di Jakarta berada di bawah permukaan laut pada tahun 2010. Dan pada tahun 2030, 80% daerah di Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut, yang berarti nasib 4 juta penduduk dalam resiko besar dan kerugian materi yang dapat ditaksir hingga 200 miliar dolar. Sehingga diperlukan suatu tindakan untuk menyelamatkan komunitas pesisir, seperti yang terjadi pada daerah Pluit, di mana ketinggian air sudah mencapai 5 cm dari permukaan kres pada tahun 2013 dan meluap pada tahun 2014. Apabila tanggul Pluit bocor atau rusak, maka hal yang akan terjadi dapat dilihat pada simulasi banjir, yang mana air akan merangsak masuk dari utara Jakarta menuju ke tengah dan menjangkau ke beberapa daerah di bagian timur Jakarta. Biru gelap menandakan kedalaman 1,5 meter. Penurunan tanah yang berakibat pada penurunan tanggul, yang berarti akan lebih banyak kerusakan yang terjadi akibat terjangan ombak seperti yang bisa dilihat di gambar. Penurunan tanah pada ibu kota berarti akan ada ancaman dari laut dan sungai-sungai dalam 15 tahun, di mana Jakarta Utara berada pada 3 hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Tanpa NCICD, tanggul laut harus memiliki tinggi 5 hingga 7 meter, ketinggian tepi sungai 5 hingga 7 meter, waduk-waduk besar di dalam kota harus disiapkan untuk menyimpan air, dan semua air perkotaan harus dipompa keluar menuju laut. Akibat penurunan laut, dampaknya sudah terlihat sehingga dapat dilakukan peninggian tepi sungai, jembatan, kabel, dan pipa-pipa seperti yang dapat terlihat pada gambar. Akibat dampak yang sudah terlihat, akan lebih banyak stasiun pompa dan waduk yang lebih besar dibangun. Dalam hal ini, terdapat 3 solusi yang dapat dilakukan. Pertama, yakni membiarkan Jakarta terkena dampak. Hal ini akan berdampak pada relokasi 4 juta penduduk dan kerugian ekonomi mencapai 200 miliar dolar. Yang kedua, yakni solusi pinggir pantai, yang berarti tanggul laut yang tinggi dan tepi sungai dalam kota yang tinggi. Yang ketiga adalah solusi lepas pantai, yang berarti tanggul laut terluar yang tinggi, waduk lepas pantai yang besar, sehingga membuat waduk dalam kota yang lebih kecil. Ketinggian danau yang rendah membuat tanggul dalam kota yang relatif lebih rendah, dan solusi inilah yang lebih diharapkan. NCICD memiliki proteksi jangka panjang dalam 3 tahap, yakni pada tahap pertama, menghambat laju penurunan tanah, meningkatkan kualitas air, dan memperkuat tanggul laut existing dan tepi sungai pada tahun 2014 hingga 2018. Tahap kedua adalah membangun tanggul laut barat terluar, melanjutkan peningkatan kualitas air pada tahun 2018 hingga 2025. Dan tahap ketiga, yaitu membangun tanggul laut terluar bagian timur, waduk besar dengan zona ekonomis. Perspektif jangka panjang ibu kota. Di dalam kota akan ada lebih banyak saluran pembuangan dan pengolahan air limbah untuk mencegah sungai, kanal, dan danau menjadi hitam. Selanjutnya pada daerah reklamasi, ketinggian tanggul yang lebih rendah yang juga berarti sungai utama dan kanal utama dapat mengalirkan keluar dengan gravitasi. Pada air bersih yang dihasilkan di antara reklamasi dan tanggul laut terluar, danau penampungan seluas 100 km persegi yang dapat menyediakan air minum untuk kota. Pada tanggul laut terluar, yaitu untuk area Great Garuda, jalan tol, dan rekreasi pinggir laut. Mengapa dibutuhkan waduk lepas pantai yang besar? Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa banjir selama 6 hari yang menghasilkan 500 hingga 730 juta kubik meter air mengalir ke Jakarta. Dan hanya 10% hingga 20% pada volume ini yang dapat disimpan di kota dan antara 17 pulau. Luasan yang dibutuhkan adalah 10.000 hektar, di mana luas waduk besar di bagian barat adalah 9.000 hektar. Luas antara 17 pulau hanya 2.300 hektar, sebagaimana terlihat pada gambar. Proyek NCICD bukan hanya berkenaan dengan banjir, namun lebih daripada itu, yakni revitalisasi pesisir, pembangunan tanggul laut baru di pinggir laut, dan menciptakan ruang bagi perumahan. Proyek NCICD bukan hanya berkenaan dengan banjir,
tapi juga penggunaan cermat dari tanggul laut, yakni integrasi perkotaan yang mana antara lain jalan, perumahan, dan zona rekreasi. Restorasi lingkungan menciptakan air yang lebih bersih di dalam kota, percepatan dari saluran pembuangan, dan pengolahan air limbah yang menguntungkan semua. Tujuan NCICD yaitu kanal, sungai, dan waduk di kota yang lebih bersih. Air di kota yang lebih bersih berarti lebih sedikit air yang terjangkit penyakit. Restorasi lingkungan bertujuan untuk menciptakan teluk yang lebih bersih, karena membersihkan air di kota juga menguntungkan waduk yang mana airnya dapat digunakan untuk air minum, dan sebagai tindakan tambahan untuk menjaga waduk tetap bersih. Pada gambar, dapat dilihat jalur pengalihan air berwarna hitam yang pada akhirnya terbilas oleh air laut. Restorasi lingkungan dapat menjadikan Pulau Seribu yang lebih bersih, yang mana limbah air dan limbah padat yang lebih sedikit yang menuju Laut Jawa. Suatu tindakan kepedulian juga dilakukan, yaitu dengan pertama-tama menempatkan komunitas nelayan. Nelayan akan memiliki beberapa pilihan dalam hal akses ke laut melalui 2 shipping locks atau gerbang kapal. Pelabuhan dan perumahan baru untuk komunitas nelayan akan dibangun. Bagian dari rencana yang lebih besar, yakni tindakan hulu dan hilir. Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut, yang berarti pompa drainase yang lebih besar dan waduk yang lebih besar, serta sistem drainase yang lebih baik. Penampungan dan pengalihan di hulu berarti fleksibilitas yang lebih dalam hal manajemen banjir. NCICD adalah program terintegrasi untuk ibu kota nasional yang akan meningkatkan keselamatan banjir, kualitas air, pengembangan perkotaan, dan pengembangan ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda.